Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jamaah Masjid Baitur Rahman yang semoga Allah Ta'ala muliakan. Alhamdulillah pada malam hari ini kita diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bisa kembali berkumpul di dalam sebuah majelis ilmu yang membahas salah satu kitab tentang adab-adab bagi seorang penuntut ilmu yang berjudul Syarhu Khulasati Ta'zimil Ilmi, yang disusun oleh Syekh Shalih Al-Utsaimin hafizahullahu taala. Insyaallah pada malam hari ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang ma'qid yang ke-14 atau simpul yang ke-14. Qala al-musannif waffaqahullahu, musannif yaitu Syekh Shalih Al-Utsaimin hafizahullahu taala, semoga Allah memberikan taufik kepada beliau. Al-ma'qidur rabi' asyara. Ma'qid atau simpul atau prinsip yang ke-14 yaitu ikramu ahli ilmi wa tauqiruhum. Memuliakan dan menghormati ahlul ilmi. Memuliakan dan menghormati ahlul ilmi. Ini adalah ma'qid yang ke-14. Setelah kita membahas tentang beberapa hal yang berhubungan dengan adab tentang diri kita, kemudian perkara-perkara yang harus disiapkan ketika menuntut ilmu, jalan-jalan yang harus ditempuh ketika menuntut ilmu. Nah, di sini mu'alif menyampaikan bagaimana cara kita beradab kepada ahlul ilmi. Bagaimana cara kita bersikap yang tepat kepada ahlul ilmi. Mu'alif menyampaikan, inna fadlal ulama'i azimun. Sesungguhnya keutamaan ulama itu sangat besar, sangat agung. Wa mansibahum mansibun jalilun. Dan kedudukan mereka adalah kedudukan yang mulia. Li'annahum aba'ur ruh. Dikarenakan para ulama itu adalah bapaknya ruh. Bapaknya ruh kita. Fasyaikhu abun lirruh. Maka guru itu atau syekh itu adalah bapak bagi ruh, bagi jiwa. Karena ilmu itu diraih oleh jiwa, diserap oleh jiwa. Maka oleh karena itu yang mengajarkan ilmu diantaranya ulama, syekh itu adalah bapak bagi ruh kita. Kama annal walida abun lil jasad, sebagaimana orang tua atau ayah kita itu adalah bapak bagi jasad. Secara keturunan ayah kita itu adalah bapak, tapi dia bapak secara nasab, secara keturunan. Akan tetapi syekh atau guru kita itu adalah bapak bagi jiwa kita. Yang mengajarkan ilmu, yang mengajarkan tentang hikmah, itu adalah guru kita. Lalu bagaimana jika bapaknya sekaligus dia gurunya? Itu berarti dua-duanya keutamanya lebih besar lagi. Seorang bapak, dia memiliki ikatan secara nasab. Kemudian dia pun yang mengajarkan ilmu kepada anaknya. Itu secara keutamaan lebih besar lagi daripada hanya bapak yang melahirkan. Bapak yang menjadi wasilah kelahiran seorang anak ya. Kalau melahirkan bukan bapaknya ya, ibunya. Baik.
Fali'tirafu bifaddil muallimina haqqun wajibun. Maka pengakuan terhadap keutamaan orang yang berilmu atau orang yang mengajarkan ilmu adalah hak yang wajib untuk ditunaikan. Jadi kita harus mengakui bahwasanya ahlul ilmi itu adalah memiliki hak yang wajib untuk kita tunaikan, yaitu mengakui keutamaan mereka. Qala Su'bah ibnu Hajjaj. Su'bah bin Hajjaj dia berkata, kullu man sami'tu minhu hadisan, setiap orang yang aku mendengar hadis darinya, fa ana lahu abdun, maka diriku adalah hamba baginya, bagi orang yang menyampaikan hadis tersebut. Ini adalah perkataan Su'bah bin Al-Hajjaj. Jadi apabila dia mendengarkan sebuah hadis dari siapapun itu ya, hadisnya sahih, hadisnya memang sesuai dengan apa yang diriwayatkan oleh Rasulullah. Kemudian orang yang mengajarkan hadis tersebut dianggap tuannya. Dan yang mendengarkannya atau Syu'bah ini menganggap dirinya adalah hamba bagi yang menyampaikan hadis tersebut. Wastanbata hadzal ma'na minal Qur'an Muhammad bin Ali al-Udfuwi. Muhammad bin Ali al-Udfuwi dia beristinbat tentang makna ini dari Al-Qur'an. Dia mengatakan, "Idza ta'allama al-insan," apabila seorang manusia atau seseorang belajar minal alimi dari orang yang berilmu, wastafada minhu al-fawaid dan dia mendapatkan faidah dari dirinya, dari orang yang mengajarkan ilmu tersebut, fahuwa lahu abdun, maka dia adalah hamba. Aku adalah hamba baginya, ya. Salah ya. Ulangi ya. Isi salah paham. Idza ta'allama al-insan, apabila seorang belajar minal alimi kepada seorang yang berilmu, ya, wastafada minhu al-fawaid dan dia mendapatkan faidah darinya, maka orang yang mendapatkan ilmu tersebut adalah hamba bagi orang yang mengajarkan ilmunya. Begitu ya. Tadi ana salah. Allah Ta'ala berfirman. Jadi yang dijadikan dalil tentang hal ini bahwasanya orang yang belajar itu menjadi hamba bagi orang yang mengajarkan ilmu adalah dalil dari surat Al-Kahfi ayat 60 ya. Allah Ta'ala berfirman, wa idh qala Musa li fatahu, dan tatkala Musa berkata kepada pembantunya, wa huwa Yusha bin Nun. Yang dimaksud li fatahu ini adalah Yusha bin Nun. Yang mana diceritakan dalam surat Al-Kahfi, mereka bersapar ya, sapar untuk mencari seorang yang Allah tunjukkan untuk agar Musa belajar kepada dirinya, yaitu Khidir ya. Yusha bin Nun mengikuti Nabi Musa alaihissalam. Dan di sini disebutkan Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa id qala Musa li fatahu, kepada pembantunya. Walam yakun mamlukan lahu. Yusha itu bukan orang yang dikuasai oleh Musa. Jadi bukan budaknya Musa. Wa inna makana mutalmidan lahu. Yusha bin Nun itu hanyalah murid atau anak didik Musa alaihissalam. Muttabi'an lahu, juga pengikut Musa alaihissalam. Faja'alahu Allahu fatahu lidzalika. Maka Allah Subhanahu wa taala menjadikan Yusha bin Nun itu sebagai pembantunya Musa, dikarenakan pengajaran dan juga pendidikan yang diberikan Musa alaihissalam kepada Yusha bin Nun. Ini adalah dalil yang dijadikan dasar hukum bagi Muhammad bin Ali al-Udfuwi dalam menyampaikan bahwasanya seorang yang belajar kepada ahlul ilmi, maka orang tersebut menjadi hamba bagi ahlul ilmi tersebut. Tentunya hambanya tidak sebagaimana hamba yang penghambaan kepada Allah, jauh ya. Ini hanya sebagai kita berkhidmat kepada orang yang mengajarkan ilmu sebatas yang seharusnya gitu ya. Waqad amara syara'u bi ri'ayati haqqil ulama, dan sungguh syariat Islam ini telah memerintahkan untuk menjaga hak-hak ulama, ikraman lahum, juga memuliakan mereka, wa tauqiran wa ijazan, menghormati dan juga meninggikan derajat mereka.
Rawa Ahmad fil Musnad. Imam Ahmad meriwayatkan dalam Musnad an Ubadah bin Samit, dari Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, laisa min ummati, bukanlah termasuk umatku, man lam yujilla kabirona, orang yang tidak menghormati orang-orang yang tua di antara kami, atau orang-orang sepuh di antara kami. Wa yarham sagirana, dan juga bukan termasuk umatku bagi orang yang tidak menyayangi orang-orang yang kecil. Maksudnya anak-anak kecil yang di bawahnya. Jadi orang yang tidak menghormati yang tua, tidak menyayangi yang lebih muda, itu disebutkan oleh Nabi laisa min ummati, bukan termasuk umatku. Dan yang terakhir, wa ya'rif li alimina haqqahu, dan tidak termasuk umatku bagi orang yang tidak mengetahui hak-hak orang yang berilmu atau orang yang mengajarkan ilmu kepada kita. Wa naqala Ibnu Hazm al-ijma' ala tauqiril ulama'i wa ikramihim. Ibnu Hazm rahimahullah menukilkan ijma' tentang penghormatan ulama atau menghormati ulama dan memuliakan mereka. Faminal adabil lazim lisyaikhi alal muta'allim, dan di antara adab yang mesti dilakukan kepada guru, ya, dari orang yang belajar kepada guru tersebut, mimma yadkhulu tahta hadal asl, yang masuk kepada dasar yang disampaikan dalam hal ini, at-tawadhu'u lahu. Nah, ini beberapa hal yang disampaikan oleh Imam Ibnu Hazm. Di antara perkara yang menjadi adab kepada guru, ya, adab murid kepada seorang guru, itu yang pertama adalah tawadhu, ya, rendah hati, ya, kepada guru kita. Jangan merasa lebih dari guru kita. Tawadhu itu kita melihat orang lain tidak lebih baik dari diri kita. Itu bukan. Kita melihat orang lain, kita melihat diri kita, maksudnya ya, tidak lebih baik dari orang lain, begitu. Baliutnya, kita melihat diri kita itu tidak lebih baik dari orang lain, begitu. Apalagi kepada guru yang sudah tahu itu berilmu. Sesama saja, kita misalkan ketemu dengan teman, kita harus bersikap tawadhu. Jangan menganggap saya lebih baik dari orang itu, atau saya lebih baik dari teman saya. Jangan. Kita merasa diri kita itu tidak lebih baik dari orang lain. Itu tawadhu namanya. Apalagi terhadap guru kita. Maka jangan sampai kita merasa kita lebih baik daripada guru kita. Naudzubillah. Ya. Yang kedua adalah wal ikbalu alaihi, dan juga menghadap kepadanya. Itu memperhatikannya, tidak berpaling darinya. Ketika guru kita mengajarkan ilmu, kita menghadap. Kita fokus kepada guru kita. Yang berikutnya adalah adab seorang murid kepada guru, ada mulil tifati anhu, tidak mengacuhkannya. Tidak mengacuhkannya, berarti kita mempedulikannya. Peduli terhadap guru kita, memberi perhatian kepada guru kita. Jangan sampai kita mengacuhkan guru kita. Lagi jelasin kemana we gitunya, hare-hare, itu namanya itu tidak memperhatikan, ya, mengacuhkan. Orang yang tidak mengacuhkan orang yang mengacuhkan gurunya, tidak mempedulikan gurunya, padahal gurunya sedang menjelaskan, sedang menerangkan, itu pasti ilmunya tidak akan maksimal. Bisa jadi ada perkara yang belum dia pahami. Sementara yang lain yang memperhatikan, walaupun secara keilmuan, secara akademis, secara IQ itu kurang, tapi karena adabnya kepada guru, dia memperhatikan dengan baik, dengan seksama, setiap penjelasannya diperhatikan, dipahami, akhirnya dia mendapatkan ilmu yang lebih baik daripada orang yang tidak memperhatikan. Wa mura'atu adabil hadisi ma'ahu, dan juga memperhatikan dan menjaga adab ketika berbicara bersama guru kita. Wa idza haddasa anhu adzamahu min ghairi gulu, maka apabila dia berbicara suatu perkataan yang berasal dari gurunya,
maka muliakanlah gurunya tersebut tanpa berbuat wudu, tanpa melebih-lebihkan. Nanti dibahas bagaimana maksudnya dengan menyampaikan perkataan dari guru kita, mengagungkan tanpa gulu, ya insyaallah taala. Bal yunziluhu manzilatahu, akan tetapi tempatkanlah guru kita itu pada tempat yang semestinya. Li alla tashinahu min haitsu arada an yamdahu, agar hal ini tidak mencemari maksud atau niat yang ingin kita lakukan untuk memuliakan mereka. Wal yaskur ta'limahu. Kemudian ada berikutnya adalah berterima kasih terhadap pengajarannya. Wa yad'u lahu, dan juga mendoakan guru kita, mendoakannya. Wala yudhiril istighna'a anhu, dan tidak menampakkan ketidakbutuhan dari guru kita. Misalkan kita sudah belajar tentang hal tersebut, guru kita mengajak untuk murojaah pelajaran tersebut. Nah, kita tiba-tiba, udah Ustaz ini mah udah belajar, jangan seperti itu. Ya. Mungkin Ustaz pun mengajarkan hal yang sama agar lebih matang lagi. Tetap kita perlihatkan bahwa kita itu butuh kepada ilmu yang akan diajarkan oleh guru kita. Tidak merasa cukup atau tidak menampakkan ketidakbutuhan terhadap guru. Wala yu'dihi atau wala yu'dihi biqaulin aw fi'lin. Jangan mengganggunya dengan baik dengan perkataan ataupun perbuatan. Wal yatalattaf bitanbihi ala khotoihi idza waqa'at minhu zallah. Dan bersikap lemah lembut dalam mengingatkan kesalahan guru kita apabila guru kita itu terjatuh kepada ketergelinciran atau apabila ketergelinciran terjatuh kepadanya. Karena manusia itu kan tempatnya salah dan dosa. Walaupun guru kita itu ahlul ilmi, tapi ada saja perkara yang mungkin keliru dalam dirinya. Nanti disampaikan juga tentang 6 langkah bagaimana mengingatkan guru kita dari ketergelincirannya. Wa mimma tunasibul isyaratu ilaihi huna, dan di antara perkara yang cocok untuk memberikan petunjuk kepada guru kita yang tergelincir ya atau melakukan kesalahan, maka dia harus mengetahui perkara yang wajib dalam menyikapi kesalahan ahlul ilmi tersebut, yaitu dengan 6 perkara. Al-awwal at-tasabbutu fi suduril zallati minhu. Yang pertama itu memastikan atau memverifikasi tentang sumber ketergelincirannya. Ini harus ketika seorang guru melakukan kesalahan, kita pastikan dulu kenapa guru itu melakukan kesalahan. Ada sebab-sebabnya tentunya. Ya, itu pastikan dulu. Apakah karena ketidaksengajaan, ataukah lupa, ataukah mungkin dia tahu tapi dia berbuat dosa karena atau kesalahan karena tergoda oleh syahwat dan yang lainnya atau subhat yang lainnya. Kita pastikan dulu sumber dari ketergelinciran guru kita atau kesalahan guru kita. Yang kedua adalah memastikan atau memverifikasi tentang fakta kesalahan tersebut. Bagaimana keadaan kesalahan yang dilakukan oleh guru kita atau ulama tersebut. Dan untuk memastikan hal ini merupakan tanggung jawab ulama yang rasyih. Rasyih itu yang mendalam ilmunya. Ya, wa hadhihi wadhifatul ulama'i rasyihin. Jadi tidak bisa kita putuskan sendiri. Tapi kita tanya kepada orang yang lebih berilmu, orang-orang ulama yang rasyih dalam ilmunya. Fayus'aluna anha, maka mereka ulama-ulama yang rasyih itu yang kuat ilmunya itu maka ditanya tentang hal tersebut. Wasalis yang ketiga tarku tibaihi fiha, meninggalkan atau tidak mengikuti kesalahannya. Jika guru kita salah, kita tahu itu salah, maka kita jangan ikuti. Jangan taklid, ya, taklid buta maksudnya. Warabi yang keempat, iltimasul udri lahu bita'wilin sa'ikin. Mencari alasan ya atau uzur dengan penafsiran yang masuk akal dan dapat diterima.
Jadi guru kita itu memungkin karena begini begini begini. Tapi masuk akal, jangan mengada-ngada. Wal khamis badlun nushi lahu bil lutfin wasirrin labi unpin wa tashhirin. Bersungguh-sungguh untuk menasehatinya dengan lembut dan rahasia. Jangan dengan kasar dan juga terang-terangan. Ini ya, perkara yang penting untuk dilakukan dalam mengingatkan ahlul ilmu. Yang keenam adalah hifdzu janabih, menjaga kehormatannya, fala tuhdaru karamatuhu fi qulubil muslimina. Jangan menghilangkan kehormatan dia, kehormatan ahlul ilmi tersebut dalam hati-hati kaum muslimin. Wa mimma yuhdaru minhu mimma yattasilu bitauqiril ulama'i, dan di antara perkara yang perlu diwaspadai dalam memuliakan atau menghormati ulama adalah perkara yang tampaknya itu merupakan penghormatan, ya. Masuratuhu tauqir, dia sepertinya itu penghormatan, wa maluhu al-ihanah wa tahkir. Akan tetapi yang dia anggap memuliakan tersebut ternyata merupakan penghinaan dan meremehkan ulama tersebut. Kalijdihami alal alimi, seperti berdesak-desakan untuk menemui ahlul ilmi. Berkerumun, berdesak-desakan menemui ahlul ilmi. Wa tadyiqi alaihi, dan juga menyempitkan ruang geraknya, sehingga ulama tersebut jadi susah bergerak, mau ke jalan yang dia lalui jadi terhalang oleh orang-orang yang ingin memuliakannya, maksudnya seperti itu. Walil jaihi ila a'saris subul, dan juga mendorongnya kepada jalan yang sulit untuk dilalui. Ini dianggapnya memuliakan, padahal perbuatan tersebut justru malah menghinakan dan meremehkan ulama tersebut. Ya, itulah adalah matannya. Baik, kita lanjut ke syarahnya, mudah-mudahan selesai ya. Jadi di dalam makid yang ke-14 ini adalah kita dianjurkan untuk memuliakan dan menghormati ulama. Karena ulama itu adalah abun lirruh, bapak bagi ruh. Yang namanya ruh itu yang unsur dalam diri kita. Ilmu didapatkan oleh unsur di dalam diri kita, ya. Maka bapak bagi ruh adalah guru kita. Ya, ini pahamnya masalah itu ya, bapak bagi ruh itu. Qala syarih wa faqahullahu ta'ala, pensarah semoga Allah berikan taufik kepadanya. Penulis yaitu Syekh Shalih Al-Utsaimin hafizahullahu ta'ala menyebutkan tentang makid yang lain dari prinsip-prinsip pengagungan ilmu, yaitu memuliakan ahlul ilmi dan menghormati mereka. Dikarenakan keutamaan ulama itu adalah sangat besar dan kedudukannya kedudukan yang mulia. Mereka memiliki hak untuk dimuliakan dan diagungkan, maksudnya dihormati. Dan mereka itu dalam sisi kebapaan adalah bapak bagi ruh. Bagaimana perkataan dari yang disebutkan li'annahum aba'ur ruh fasyaikhu abun lirruhi kama annal walida abun lil jasad. Ini perkataan dari mu'allif Syekh Al-Utsaimin. Dalam segi kebapaan, guru itu adalah bapak bagi ruh kita. Jadi kebapaan itu dalam segi penjelasan yang disampaikan dalam kitab ini ada dua. Yang pertama adalah kebapaan jasadiyah, ya, abawatun jasadiyatun, yaitu bapak kita, dan yang kedua adalah abawatun ruhiyatun, kebapaan dalam segi ruh, yaitu bagi orang yang mengajarkan ilmu dan juga syekh kita atau guru kita. Mereka adalah bapak bagi ruh kita. Kemudian maka orang-orang yang mengajarkan ilmu dan juga mengajarkan adab, juga syekh kita adalah bapak bagi ruh kita. Sebagaimana sebagaimana ayah kita adalah bapak bagi jasad. Hal ini disebutkan oleh Ibnu Taimiyah, oleh Ibnu Taimiyah. Kemudian dikatakan mu'alif yaitu Syekh Shalih Al-Utsaimin mengatakan falitirafu bipaddil mu'allimina hakun wajibun, maka pengakuan tentang keutamaan orang yang mengajarkan ilmu adalah hak yang wajib, itu
dia wajib dimuliakan karena guru kita itu adalah bapak bagi ruh kita. Qala Syu'bah bin Al-Hajjaj. Syu'bah bin Al-Hajjaj mengatakan, setiap orang yang aku mendengar sebuah hadis darinya, maka diriku adalah hamba baginya. Bagi orang yang mengajarkan hadis tersebut. Itu diriku ini adalah yang dimiliki olehnya. Maksudnya seperti itu. Karena guru itu telah memilikiku dengan apa yang dia karuniakan kepadaku berupa ilmu atau pengajaran. Tsumma dzakara istinbata hadzal ma'na min al-Qur'ani alladzi dzakarahu Muhammad bin Ali al-Uthwi faqala idza ta'allama al-insanu min al-'alim wa istabada minhu al-fawaid fa huwa lahu 'abdun qala Allah ta'ala wa idz qala Musa li fatahu. Yang dimaksud di sini adalah Yusha bin Nun yang tadi ya. Di hal ini yang kenapa disebutkan hamba bagi orang yang mengajarkan ilmu, sebagaimana kisah Yusha bin Nun yang mengabdi kepada Musa. Begitulah seharusnya kita pun kepada guru. Kita sebagaimana hamba bagi guru kita, maksudnya kita penuhi kira-kira apa nih yang dibutuhkan oleh guru kita. Contoh lagi dalam majelis, guru kita mulai batuk-batuk misalkannya, mungkin butuh minum, belum ada minum, siapkan minumnya. Itu pun bukan perkara yang hina ya, justru itu adalah keutamaan. Kita memuliakan guru kita. Guru kita mau sapar misalkan, butuh pendamping, kemudian mengajak kita kalau tidak ada kesibukan yang lain, udzur yang lebih urgent atau yang lebih wajib, kita harus menyertai guru kita untuk menunaikan hajatnya. Menunaikan hajat sesama muslim saja udah besar pahalanya, apalagi menunaikan hajat guru kita. Insya Allah lebih besar keutamaannya, juga ilmu yang kita dapat akan lebih berkah. Insya Allah Ta'ala. Inilah yang hilang di antara para penuntut ilmu zaman sekarang. Ya. Mereka hanya mencukupkan kepada guru itu, misalkan ya, kalau dia sekolah di tempat dia sekolah ada guru mencukupkan, cukuplah, saya udah bayar di sini SPP. Ketika guru ngajar asal nggak memperhatikan, nggak menghormati, nggak memuliakan. Ya akhirnya berkah ilmunya kurang. Dia mendapatkan ilmu sebatas apa yang dia hafal, akan tetapi secara keberkahan sedikit. Tapi orang yang memuliakan gurunya, menganggap dia itu sangat memiliki jasa yang besar kepada dirinya, kemudian dia membantu apa yang menjadi kebutuhannya, itu insya Allah keberkahannya akan lebih banyak. Jadi kalau misalkan kita ingin keberkahan ilmu, maka muliakan guru kita. Ana pernah ya waktu belajar dulu di kelas liko khusus, itu ada salah seorang teman, Masya Allah ini teman Ana nggak akan sebutkan namanya. Teman Ana itu ketika ada gurunya datang duduk, orang lain mah duduk di tempat duduknya masing-masing, dia menyampaikan, Ustaz, afwan, barangkali ada yang dibutuhkan sebelum mulai. Seperti itu. Gurunya pun ya tidak banyak bicara, tapi ya si muridnya langsung tahu, oh belum ada air, bawa air minum. Seperti itu. Kadang ketika selesai, dia belikan sesuatu, dikasihin ke gurunya. Ini perbuatan yang akan membuat guru itu senang. Guru itu senang, murid ini berbeda sikapnya daripada yang lain. Guru mungkin tidak meminta, tapi ini adalah salah satu ikhtiar yang diikhtiarkan oleh murid agar dia mendapatkan keberkahan ilmu dari gurunya. Gitu. Ya, bukan nyogok, bukan nyuap ini mah. Dia ingin mendapatkan keberkahan ilmu. Gurunya tidak meminta, tapi dia paham dengan apa yang kira-kira gurunya butuhkan. Itu adalah perkara yang hilang di zaman sekarang. Nah, teman anak ini yang waktu belajar seperti itu, Masya Allah. Sekarang Anda dengar sudah ya secara keilmuan sudah jauh daripada anak secara keilmuan. Kemudian dia pun sedang mengajar di suatu lembaga yang cukup populer ya, yang mungkin tidak semua bisa masuk ke situ. Ya, karena keberkahan ilmu yang dia dapatkan atas ikhtiarnya ketika belajar dalam memuliakan gurunya
yang mengajarkan ilmu kepada dirinya. Ya, ini Yusha bin Nun ini senantiasa menyertai Nabi Musa alaihissalam dalam safarnya, kemudian menyiapkan makanannya, ya, kemudian juga membantu perkara-perkara lainnya. Walaupun secara kisahnya kan dipisah ya, Musa meminta untuk berpisah di suatu tempat. Tapi sebelum Musa meminta untuk berpisah, Yusha terus mengikuti beliau, mengikuti Nabi Musa alaihissalam, karena ingin tahu apa kira-kira yang dibutuhkan, apa yang bisa dibantu. Jadi dia akan melakukan hal tersebut sebatas yang dia kuasai atau mampu untuk lakukan. Dan dikisahkan di sini disebutkan dalam sarahnya, Yusha ini adalah salah satu nabi yang wahwa ahadul anbiya'i alaihissalatu wassalam. Yusha itu ya. Kenapa dengan menjadi salah satu nabi? Karena dia memiliki kedudukan yang utama di sisi Nabi Musa alaihissalatu wassalam. Allah pun ridho dengan hal tersebut. Kemudian Mu'alif berkata, waqad amara syar'u bi ri'ayati haqqil ulama. Agama Islam itu sendiri memerintahkan kita untuk menjaga haknya ulama, memuliakan mereka, menghormati dan juga meninggikan kedudukannya. Ya, beliau menyampaikan hadis dari Ubadah bin Samit, itu yang tadi disebutkan ya. Laisa min ummati man laisa min ummati man lam yujilla kabirona wa yarham sogirona wa ya'rif li alimina haqqahu. Yang menjadi poin penting adalah bagian kalimat wa ya'rif li alimina haqqahu. Bukan termasuk golongan umatku orang yang tidak mengetahui hak-hak orang yang mengajarkan ilmu, ya. Orang yang ahlul ilmi maksudnya. Maka orang yang berilmu itu baginya memiliki hak yang wajib untuk diketahui bagi orang-orang yang belajar kepadanya. Ibnu Hazm menukil sebuah ijma tentang penghormatan ulama dan juga pemuliaan mereka, yaitu berupa adab-adab dalam memuliakan guru atau memuliakan orang yang mengajarkan ilmu. Yang pertama adalah at-tawadhu, tawadhu kepadanya. Iqbalul alaihi, menghadap kepadanya. Ada mulil tifati anhu, mempedulikannya atau memperhatikannya. Wa mura'atu adabil hadisi ma'ahu, dan juga menjaga adab dalam menyampaikan perkataan atau menjaga adab ketika berbicara dengannya. Dan apabila menyampaikan suatu perkataan dari gurunya, maka dia mengagungkan gurunya. Bagaimana cara mengagungkan gurunya dalam menyampaikan perkataan? Adalah beberapa hal yang Anda tambahkan di sini ya. Ketika kita ingin menyampaikan suatu perkataan dari guru kita menyampaikan sesuatu itu adalah penuh dengan faidah dan kita ingin disampaikan kepada orang lain. Berarti ini menisbatkan perkataan guru kita untuk disampaikan oleh diri kita. Maka caranya adalah pertama, nisbatkan ilmu yang didapat tersebut kepada guru dengan jelas. Misalkan sebagaimana orang-orang ahlul hadis atau para ulama ahlul hadis menisbatkan hadis-hadis kepada orang yang meriwayatkan. Contoh Imam Al-Bukhari berkata, hadatsana Al-Humaidi Abdullah, ya, hadatsana Al-Humaidi Abdullah bin Al-Aziz bin Az-Zubair. Jadi sebutkan secara jelas. Berkata kepada kami Al-Humaidi Abdullah bin Az-Zubair. Jelas namanya, ya. Jadi kalau kita mau menukil satu perkataan guru, maka kita sebutkan nama guru tersebut dengan jelas. Ini diantara adab ketika menyampaikan perkataan dari guru. Hadatsana Sufyan, telah berkata kepada kami Sufyan, seperti itu. Jadi murid tersebut menyampaikan nama lengkap gurunya bukan sekedar kata seseorang atau disamarkan. Kata guru saya waktu ini misalkan ya. Gurunya itu siapa? Sebutkan dengan jelas ya. Itu adalah di antara adab ketika kita menyampaikan perkataan dari guru kita. Kemudian kita sebutkan guru kita dengan penuh hormat. Ya, yang kedua, menyebut guru itu dengan penuh hormat. Bagaimana contoh para ulama adalah qala syekhuna, syekh kami berkata atau guru kami berkata.
Sami'tu saikhona, aku mendengar guru kami. Atau kalau misalkan mau bertanya, afwan ustadi, ya, maaf ustadku atau guruku, nah, saya mau bertanya, boleh seperti itu. Contoh Imam An-Nawawi dalam Al-Majmu berkata, qala saikhuna al-Imamu Abu Muhammad Al-Juwaini afwan rahimahullah taala. Disebutkan guru kami, berkata guru kami Al-Imam Abu Muhammad Al-Juwaini rahimahullah taala. Semoga Allah merahmati beliau. Yang ketiga adalah tidak menisbatkan sesuatu yang bukan perkataan dari guru kita. Jadi ketika menisbatkan sesuatu perkataan, kita harus berhati-hati. Jangan sampai kita, guru saya berkata begini, 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 padahal tidak pernah guru kita itu mengatakan hal tersebut. Ini perkara yang dilarang. Ya. Bahkan para salaf menegaskan haram berdusta atas nama ulama. Tidak boleh berdusta atas nama ulama. Misalkan kata ulama ini begini, begini, begini. Namun banyak sekali orang-orang yang ingin menjual agama yang karena ingin mendapatkan keuntungan duniawi, mereka menisbatkan perkataan-perkataan tersebut kepada orang-orang di atasnya, yang kita pun mungkin nggak tahu siapa dia. Seperti halnya para habaib ya, naudzubillah. Habaib itu menyampaikan kata guru kami begini-begini, padahal itu belum tentu gurunya mengatakan hal tersebut. Orang-orang percaya saja karena disampaikan tentang kata guru kami, guru kami. Nah, kita tidak boleh ya. Orang yang berilmu tidak akan mau mengatakan perkataan yang bukan berasal dari gurunya. Atau dia mengatakan perkataan yang disebutkan itu dari gurunya, padahal gurunya tidak pernah menyampaikan hal tersebut. Dan juga yang keempat, tidak menempatkan guru di atas kebenaran. Ini harus diingat juga. Seorang murid itu harus tetap ingat, guru itu adalah manusia. Tidak mesti semuanya benar. Pasti ada kekeliruan. Maka jika guru keliru, kebenaran yang harus lebih didahulukan. Jangan taklid buta. Kalau guru salah diikutin, jangan. Tapi kita harus memiliki rambu-rambu kapan perkataannya benar, kapan perkataannya tidak benar. Ini perlu dilakukan atau diketahui dengan ilmu tentunya. Makanya dibatasi ya, orang-orang yang belajar sunnah itu dibatasi agar jangan sampai duduk dengan majelisnya ahlul bid'ah. Tujuannya kenapa? Agar subhat-subhat yang mungkin masuk kepada dirinya itu bisa terhalang, bisa tercegah. Karena seorang itu belajar kepada orang lain, dia belum tahu ini benar atau salah. Dianggapnya benar ada guru ustadz. Padahal kan kalau misalkan dia tahu ilmunya, ada sebagian yang benar, ada sebagian yang salah. Jadi kita harus punya juga penjagaan, kita belajar hanya kepada yang memang keilmuannya itu bisa dipertanggungjawabkan. Jadi intinya, syarat menisbatkan ilmu dengan benar itu ya kepada guru kita adalah nisbatkan dengan benar. Nisbatkan dengan penuh hormat, tanpa berlebihan dan juga tetap mendahulukan kebenaran. Jangan pernah memuliakan agama, memuliakan ulama, ya. Jangan pernah memuliakan ulama dengan berlebihan. Sebab hal ini bisa mengundang perkara yang mencelakakan. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Iyyakum wal ghuluwa fid-din." Jauhilah oleh kalian bersikap berlebih-lebihan dalam agama. Fa innama ahlaka man kana qablakum al-ghuluwu fid-din. Karena yang membinasakan orang-orang sebelum kalian adalah sikap berlebihan dalam agama. Hadis riwayat Ahmad dan An-Nasa'i dan Ibnu Majah. Kita lanjut kepada kitabnya ya. Jadi jangan sampai kita gulu. Qala wal yaskur ta'limahu wa yad'ulahu. Berterima kasihlah atas pengajarannya dan juga doakan guru kita. Dan jangan pernah menampakkan ketidakbutuhan terhadap guru kita.
yakni tidak menampakkan bahwasanya dia sudah merasa cukup dari bimbingan dan juga pengajarannya. Di antaranya dengan tidak mendatangi lagi majelisnya, tidak atau tidak ikut lagi pelajaran-pelajarannya, merasa cukup itu berarti kan meninggalkan gurunya. Tsumma hadara min adiyatihi. Kemudian di tahdir ya diperingatkan juga dari gangguan-gangguannya, yang gangguan kepada guru kita, biqaulin au fi'lin, baik dengan perkataan ataupun perbuatan. Jangan sampai kita mengganggu guru kita, membuat perkataan yang membuat guru kita terganggu atau merasa tidak dihormati, atau perkataan yang mungkin kita anggap sepele tapi bagi guru kita itu adalah perkataan yang bisa mengganggu dirinya, atau juga perbuatan. Wal yatalattaf fi tanbihi ala khotoihi idza waqa'at minhu zallah, dan juga bersikap lemah lembut dalam mengingatkan terhadap kesalahannya apabila kesalahan terjatuh kepada guru kita. Fa'inan nas, dikarenakan manusia itu mau diul khoto'i wan nisyan, tempatnya dosa, tempatnya kesalahan dan lupa. Faqad khalaqahumullahu azza wa jalla, dan Allah Subhanahu wa taala sungguh telah menciptakan manusia walahum haddun minaz zalati, dan bagi mereka itu, bagi manusia itu ada bagian dari kesalahan, dari ketergelinciran dan juga kesalahan. Baik itu orang yang mengajarkan ilmu ataupun yang belajar. Jadi guru dan murid pun sama-sama memiliki peluang atau potensi terjatuh ke dalam kesalahan. Famata badara minal muallimi khata'un, apabila muncul kesalahan dari guru kita, fadhaharat minhu zallah, dan juga ketergelinciran nampak dari dirinya, talattaf bitanbihi ala khatihi, maka bersikap lembutlah dalam mengingatkan kesalahannya tersebut. Itu tempuhlah jalan yang lembut. Fataharra, dan pilihlah jenis-jenis kelembutan yang paling baik ya bersama guru kita itu dalam mengingatkannya, hatta yusiba minhu muradahu birujuihi an hotihi wa zallatihi, hingga guru kita itu menerima maksud muridnya dalam mengajaknya untuk rujuk, untuk kembali dan bertobat dari kesalahan dan juga ketergelincirannya. Wa syukrihi al-muta'allimi ala husni tanbihi ala khotihi, dan juga bersyukur, guru itu bersyukur atas pengajaran atau pemberitahuan yang baik dari muridnya tersebut terhadap kesalahannya. Udah ada nih teh. Atas anak tadi maghrib telat, di situ mah adanya lebih telat ya di dan anak qadarullah. Ini telat. Cukup ya, sepertinya sudah dibaca semua matannya. Jadi intinya adalah kita memuliakan guru, memuliakan ahlul ilmi, dan juga menghormati mereka. Dan jika kita mendapatkan ilmu dari seorang guru, maka kita harus memperhatikan apa yang menjadi kebutuhan guru, apa yang menjadi keinginan guru kita. Itu adalah di antara adab yang baik kepada mereka. Ya, tawadhu kepadanya, memperhatikannya, kemudian bersikap baik ketika berbicara dengannya. Dan tatkala guru kita melakukan kesalahan, maka 6 hal yang perlu kita perhatikan. Pastikan kesalahan tersebut itu asalnya apa. Kenapa guru kita melakukan kesalahan tersebut? Pastikan dulu, apakah karena lupa, atau sengaja, atau yang lainnya. Setelah itu, pastikan itu merupakan kesalahan. Ya. Jadi, jangan sampai kita menganggap guru kita berbuat kesalahan, ternyata ilmu kita yang masih kurang. Ya. Ilmu kita kurang. Padahal itu bukan kesalahan. Bisa jadi kan kayak gitu. Kita menganggap seorang guru itu salah. Padahal itu bukan kesalahan. Justru keilmuan kita yang belum sampai ke situ, sehingga kita menganggap itu sebuah kesalahan. Maka sebelum kita mengingatkan guru, kita pastikan dulu itu adalah suatu kesalahan. Dan bagaimana caranya kita tahu itu kesalahan? Dengan bertanya kepada orang yang mendalam ilmunya, yang lebih tahu tentang hal tersebut. Kan ada orang, guru kita melakukan kesalahan. Tanya kepada guru yang lain, Ustaz, guru ana begini, bagaimana sikap tersebut, apakah itu kesalahan atau bukan?
Nanti diterangkan sama guru yang lebih mendalam ilmunya. Oh itu mah memang ada perbedaan pendapat misalkan ya. Dia melakukan hal ini karena ada ikhtilaf, ada pendapat yang membolehkan hal tersebut misalkan. Itu kalau sudah jelas itu kesalahan barulah kita ingatkan. Tapi kalau ternyata itu karena kekurangan ilmu kita, maka kita jadi tambah ilmu insyaallah taala. Yang ketiga, kemudian meninggalkan dan juga tidak mengikutinya. Maksudnya jangan bukan meninggalkan guru tapi tidak mengikuti kesalahan guru tersebut. Jika sudah jelas itu kesalahan, maka jangan ikuti. Yang keempat, memberikan udur, ya, memberikan udur dengan penafsiran yang masuk akal, yang bisa diterima. Yang kelima, bersungguh-sungguh menasehatinya dengan lembut dan rahasia. Dan yang keenam adalah menjaga kehormatan guru kita dan tidak menghilangkan kemuliaannya dalam hati murid-muridnya yang lain. Ya, jangan sampai kita membongkar aib guru kita hanya karena dia melakukan kesalahan yang kecil. Karena dengan membongkar aib guru kita itu bisa menjadikan kehormatan guru kita itu hilang di mata yang lain. Itulah penjelasan yang bisa disampaikan dari kitab ini. Semoga apa yang dipelajari pada malam hari ini memberikan faidah untuk kita semua dan kita menjadi orang-orang yang diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa mengamalkan ilmu yang sudah disampaikan dan kita menjadi orang-orang yang bisa memuliakan dan menghormati guru-guru kita dengan cara yang sesuai dengan tuntunan syar'i. Amin. Allahumma amin. Kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.